Selamat pagi, perkenalkan saya Farida Nurjanah dengan NPM 13 011 019 0048 dari tutor 2 Grup A. Di sini saya mendapatkan kasus 3 untuk klinikal skills farmakologi. Dengan case skenario-nya, terdapat seorang pasien bernama Nyonya Mentari berumur 62 tahun dengan diagnosa diabetes mellitus tipe 2. Datang ke poliklinik penyakit dalam untuk kontrol. Usia dari pasien ini harus digarisbawahi karena sudah mencapai usia geriatri. Kemudian sebelumnya pasien telah mendapat terapi yaitu metformin 3 kali 500 mg, glimepirid 1 kali 5 mg, simvastatin 20 mg, dan amlodipin 10 mg. Dari sini pasien telah mendapat dua terapi yaitu metformin dan juga sulfonylurea yaitu glimepirid. Semua obat diminum secara teratur, tetapi pasien mengeluh ada kesemutan pada ujung kaki. Ini mengindikasikan bahwa pasien telah mendapat microvascular complication dari diabetes mellitus tipe 2. Kemudian juga sering nyeri pada dada kiri yang hilang timbul, yaitu macrovascular complication dari diabetes mellitus tipe 2. Nyonya Mentari ini juga membawa hasil laboratorium dengan hasil sebagai berikut. Untuk kadar glukosa puasanya 180 mg per desiliter, glukosanya 260 mg per desiliter. Alamat dari Nyonya Mentari ini berada di Jalan Diponegoro nomor 99. Berdasarkan hasil labnya dari American Diabetes Association, untuk fasting blood glucose dari Nyonya Mentari ini masih tinggi, yaitu di atas 126 mg per desiliter, dan blood glucose-nya juga masih tinggi karena masih di atas 200 mg per desiliter. Oleh karena itu, saya pun memberikan kombinasi obat pada pasien, yaitu triple terapi, karena pada saat kontrol, hasil labnya masih tinggi. Sebelumnya, pasien telah diberikan dua terapi, yaitu metformin ditambah sulfonylurea glimepirid. Tetapi saya hentikan glimepiridnya karena usia pasien yang sudah geriatri. Untuk sulfonylurea ini memiliki kontraindikasi karena pada geriatri sudah terjadi penurunan fungsi hati sehingga sintesa protein yang juga berperan dalam mengikat obat menurun. Akibatnya terjadi peningkatan obat bebas. Selain itu terjadi penurunan metabolisme obat. Demikian pula terjadi penurunan fungsi ekskresi. Hal tersebut akan menyebabkan terjadi peningkatan kadar obat dalam plasma. Hal ini akan meningkatkan resiko terhadap efek hipoglikemi dari sulfonylurea. Selain itu juga terdapat efek samping lain yaitu gangguan saluran pencernaan, gejala SSP, gangguan hematologis, dan juga obesitas. Untuk sulfonylurea ini juga tidak memiliki kardiovaskular efek untuk mengurangi komplikasi dari pasien. Nah, karena itu, saya memberikan dua obat tambahan yaitu GLP-1 reseptor agonis yaitu liraglutid dan juga SGLT2 inhibitor yaitu empagliflozin. Karena mengingat bahwa pasien telah mendapat cardiovascular complication dari penyakit diabetes mellitus tipe 2. Selain itu juga ada obat tambahan yaitu simvastatin, obat dislipidemia, dan juga amlodipin, obat antihipertensi. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa obat SGLT2 inhibitor dan juga GLP-1 reseptor agonis memiliki kardiovaskular effect terhadap SCVD dan juga CHF yang dapat mengurangi resiko ini. Kemudian juga untuk renal efeknya juga memiliki benefit, sedangkan sulfonylurea tidak memiliki kardiovaskular effect sehingga tidak dapat mengurangi komplikasi dari pasien. Selanjutnya untuk penulisan resepnya, diawali dengan identitas dokter penulis resep, dari nama, SIP, alamat, dan juga nomor telepon. Kemudian juga terdapat tempat dan tanggal penulisan resep, superscription, inscription, subscription, dan juga signatur, garis penutup, dan paraf. Di sini saya memberikan resep pertama yaitu metformin 500 mg tablet dengan jumlah 42 karena diberikan selama 2 minggu. Untuk dosisnya 3 kali 1 hari 1 tablet setelah makan. Untuk resep kedua yaitu liraglutid 0,6 mg secara injeksi menggunakan prefilled pen dengan ukuran 3 ml diberikan 1 pen karena untuk 1 pen itu dapat 30 kali injeksi untuk 0,6 mg. Untuk dosisnya 1 kali 1 hari secara sumputan. Untuk obat ketiga yaitu empagliflozin dengan kekuatan 10 mg tablet, saya memberikan 14 tablet karena untuk 2 minggu. Kemudian untuk dosisnya 1 kali 1 hari 1 tablet setelah makan. Ditutup agar pasien tidak dapat menambahkan obat.
secara sendiri. Kemudian untuk namanya ada Nyonya Mentari, umur 62 tahun, alamat Jalan Diponegoro nomor 99 merupakan identitas dari pasien. Kemudian untuk pemilihan obat. Dari diagnosisnya, diabetes mellitus tipe 2, kondisi fisiologis dari pasien yaitu harus digarisbawahi merupakan lansia, kondisi patologisnya kesemutan pada ujung kaki dan nyeri dada pada dada kiri yang jarang timbul. Hal itu sudah sering. Kemudian kondisi lain-lainnya, terdapat hasil pemeriksaan lab glukos, untuk puasa dan juga glukos randomnya masih tinggi. Untuk pilihan obat yang tepat, saya memberikan triple terapi yaitu metformin, empagliflozin, dan juga liraglutid. Kemudian juga diberikan obat tambahan dari obat sebelumnya yaitu simvastatin dan juga amlodipin. Tujuan terapinya untuk menurunkan glukosa darah dan juga mengurangi resiko SCVD dan heart failure dari pasien. Kemudian untuk regimen dosisnya, untuk metformin kekuatan obatnya 500 mg yang diberikan, tetapi juga ada kekuatan obat yang 850 mg secara sustained release. Sediaan metformin ini tablet, kemudian frekuensi pemberiannya 3 kali 1 hari, kemudian untuk cara pemberiannya secara oral, saat pemberiannya setelah makan, lama pemberiannya 2 minggu. Untuk liraglutid, kekuatannya yang diberikan 0,6 mg, tetapi ada juga yang 1,2 dan 1,8 mg. Sediaan obatnya secara injeksi, frekuensi pemberiannya 1 kali 1 hari, cara pemberiannya secara subkutan, saat pemberiannya tidak spesifik, kemudian lama pemberiannya 2 minggu. Untuk obat ketiga yaitu empagliflozin, kekuatan obatnya 10 mg yang diberikan, tetapi ada juga kekuatan obat yang 25 mg. Sediaan obatnya tablet, kemudian untuk frekuensi pemberiannya 1 kali 1 hari, cara pemberiannya oral, saat pemberiannya setelah makan, lama pemberiannya 2 minggu. Untuk liraglutid dan empagliflozin, karena pasien masih start dari terapi, maka diberikan dosis yang rendah dulu, tetapi juga dapat dinaikkan. Kemudian untuk simvastatin, obat lainnya, yaitu kekuatan obatnya 5 mg, 10 mg yang diberikan kepada pasien 20 mg, sediaan obatnya tablet, frekuensi pemberiannya 1 kali 1 hari, cara pemberiannya secara oral, saat pemberiannya setelah makan, sebelum tidur malam. Kemudian untuk lama pemberiannya, obat terus diberikan tetapi dikurangi secara bertahap. Untuk obat selanjutnya, yang lain ada amlodipin. Amlodipin ini kekuatannya ada 5 mg dan 10 mg yang diberikan kepada pasien 10 mg. Sediaan obatnya tablet, frekuensi pemberiannya 1 kali 1 hari, cara pemberiannya oral, saat pemberiannya setelah makan sebelum tidur malam. Lama pemberiannya, obat terus diberikan tetapi dikurangi secara bertahap. Untuk tujuan terapi dari pasien ini, menurunkan glukosa darah dan juga mengurangi resiko SCVD dan heart failure. Karena kedua obat ini, yaitu liraglutid dan empagliflozin, dapat mengurangi komplikasi makro dan juga mikrovaskular dari pasien. Oleh karena itu, saya memilih obat itu. Kemudian, untuk regimen dosis dari glimepiride, yaitu obat yang diberikan sebelumnya, merupakan golongan sulfonylurea. Kekuatan obatnya ada yang 1, 2, dan 4 mg. Sediaan obatnya tablet, frekuensi pemberiannya 1 kali 1 hari, cara pemberiannya oral, saat pemberiannya 30 menit sebelum makan pada pagi hari. Lama pemberiannya tidak dicantumkan, sudah berapa lama diberikan glimepiride pada kasus. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.